Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam mata kuliah mesin konversi energi. Ya, mesin konversi energi adalah, namanya konversi adalah merubah ya. Mesin konversi energi adalah mesin yang berfungsi untuk merubah suatu energi, suatu bentuk energi menjadi energi yang lain. Nah, yang dibahas di dalam teknik mesin ya, pada umumnya adalah merubah suatu energi, entah itu energi panas atau kimia dulu menjadi energi panas, kemudian akhirnya dirubah menjadi energi mekanis ya. Nah, sekarang kita membahas tentang mesin kalor atau heat engine. Mesin kalor adalah, ya, ini saya tuliskan, mesin kalor adalah suatu mesin yang bersih untuk merubah energi panas menjadi energi mekanis. Nah, macam-macam mesin kalor atau heat engine itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah external combustion engine. Eksternal berarti di luar, combustion pembakaran engine mesin, jadi artinya adalah mesin pembakaran luar. Yang kedua adalah internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu external combustion engine, mesin pembakaran luar. Contohnya apa ya? Contohnya adalah turbin uap dan mesin uap. Mengapa pembakarannya terjadi di luar ya? Untuk menggerakkan mesin uap atau turbin uap itu diperlukan namanya fluida kerja yang namanya uap. Nah, uap sendiri tidak diciptakan atau tidak diproduksi di dalam mesin turbin uap itu, tetapi diproduksi di luar dengan menggunakan sebuah pesawat lain yang namanya kata uap atau sering disebut dengan boiler ya. Gitu. Jadi kita gambarkan ini, misalnya tangki boiler diisi dengan air ya, diisi dengan air ya. Nah, terus kita panaskan ya, menggunakan api. Lama kelamaan air ini akan mendidih dan berubah menjadi uap ya. Akan berubah menjadi uap. Nah, uap inilah yang nanti dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin uap. Nah, jadi ini dari sini kita keluarkan ya. Kita semprotkan melalui nozzle ya. Nah, uap akan keluar melalui pipa-pipa ini ya, dan akan menerpa sudu-sudu daripada turbin uap, sehingga akan mengakibatkan si turbin uap berputar. Karena berputar, yang tadinya energi panas akan berubah menjadi energi mekanis di poros turbin uap. Nah, selanjutnya terserah hasil putaran itu digunakan untuk apa. Misalnya menggerakkan mesin-mesin pabrik bisa, menggerakkan generator listrik bisa ya. Ada mesin uap juga di samping turbin uap, tapi sekarang kayaknya untuk mesin-mesin uap jarang digunakan, hampir tidak ada ya, walaupun ada masih jarang sekali.
Kalau dulu pada awalnya tren ya, misalnya mobil zaman dulu itu pakai tenaga uap ya, sehingga kemana-mana ya bawa bahan bakar, entah batu bara, entah kayu bakar, entah arang dan sebagainya ya, untuk menghasilkan, untuk memanaskan ketel uap. Nah, sekarang mobil-mobil sudah tidak menggunakan mesin uap. Nah, ini berbeda sama turbin uap. Kalau turbin uap itu menggunakan impeller atau sudu-sudu, tapi kalau mesin uap itu menggunakan piston ya. Menggunakan piston ya. Ada piston, ada silinder. Nah, piston ini bisa bergerak maju mundur. Nah, di sini ada saluran untuk memberikan uap ya. Nah, kita anggap uap dari ketel dari sini ya. Ya, waktu dia masuk ke sini ya, di sini tekanannya akan meningkat sehingga mendorong torak bekerja ke sana ya, bergerak ke sana. Nah, sedangkan suatu saat ya, ganti torak ruangan sebelah kanan ini diisi oleh uap ya, sehingga torak akan bergerak ke kiri. Jadi terus-menerus bergantian seperti itu sehingga nanti dikoppel ke poros engkol dan memutar engkol sehingga terjadi putaran. Jadi gerakan displacement atau perpindahan tempat dirubah menjadi gerakan berputar di poros engkol. Ini contoh mesin external combustion engine yang aplikasinya pada turbin uap dan mesin uap. Nah, lokomotif sepur atau kereta api zaman dulu itu juga pakai mesin uap ini. Selanjutnya kita bahas internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam. Jadi pembakarannya terjadi di dalam mesin itu sendiri. Yang pertama jenisnya adalah rotary engine, yang kedua adalah piston engine ya. Kalau rotary engine itu aplikasinya adalah pada turbin gas ya. Pada turbin gas. Turbin gas itu yang paling banyak digunakan untuk mesin-mesin pesawat terbang dan juga untuk mesin penggerak generator listrik ya. Nah, bagaimana prosesnya atau gambarannya? Gambarnya gini, ini ada sebuah poros ya. Ada sebuah poros. Di sini ada kompresor ya, ada kompresor. Nah, terus di sini ada ruang bakar ya. Ada ruang bakar. Nah, di sini ada sudu turbin ya. Nah, ini dibungkus di dalam satu kesatuan. Nah, ini bungkusnya. Jadi prinsip kerjanya, udara masuk ya, ini udara masuk dan dikompresikan oleh kompresor. Nah, dikompresikan oleh kompresor sehingga tekanan udara akan meningkat. Nah, dan langsung dimasukkan ke ruang bakar. Di ruang bakar ini akan disemprotkan bahan bakar. Ya, bahan bakar. Disemprotkan bahan bakar. Bahan bakarnya apa?
Namanya turbin gas ya bisa gas, ya, salah satunya gas. Bisa juga cairan, bisa juga padat, bisa. Tapi yang sudah diserbukkan, ya. Jadi serbuk bahan bakar padat. Nah, di samping disemprotkan bahan bakar, ini juga harus terjadi pembakaran supaya bahan bakar yang disemprotkan itu terbakar. Nah, kalau sudah terbakar, pasti di samping tekanan tinggi juga akan terjadi pemasukan panas yang besar, ya. Sehingga energi panas yang ditimbulkan di sini, ya, akan dimasukkan ke sudu-sudu turbin, ya, sehingga akan menggerakkan turbin ini sehingga berputar. Nah, ini selanjutnya putaran ini terserah digunakan untuk apa, ya, dari poros ini. Bisa digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin pesawat terbang, bisa digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik, bisa digunakan untuk menggerakkan generator untuk mesin listrik, bisa. Nah, gas buang bisa langsung dibuang, bisa dimanfaatkan lagi, ya. Karena apa? Efisiensi turbin gas ini rendah, ya. Ini gas buangnya bisa di recycle lagi, dimasukkan sini lagi, bisa, namanya turbin gas siklus tertutup. Atau bisa digunakan karena masih panasnya tinggi, bisa digunakan untuk memanaskan boiler atau ketan uap, ya. Kalau di pembangkit listrik biasanya disebut dengan PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap, ya. Karena eman-eman, karena masih menyisakan panas yang besar, sehingga dimanfaatkan untuk memanaskan ketel uap, ya. Itu turbin gas. Internal combustion engine yang kedua jenisnya adalah piston engine, ya. Piston engine ada dua jenis, yaitu rotary piston engine. Yang kedua adalah reciprocating piston engine, ya. Rotary piston engine itu yang paling terkenal adalah motor Wankel, ya, atau mesin Wankel. Nah, piston tapi berputar, ya. Dulu digunakan, sekarang jarang sekali digunakan, hampir tidak ada, ya. Jadi gini, pistonnya berputar itu berbentuk segitiga, ya. Bentuk segitiga. Nah, silindernya, ya, dianggap rumahnya gitu, ya. Kalau silinder kan tidak mewakili, ya. Silindernya atau rumahnya seperti ini. Nah, di sini ada saluran intake manifold. Ini ada outlet manifold atau pembuangan. Ini in, ini out, ya. Nah, jadi campuran bahan bakar dan udara ini masuk ke sini. Ini sumbunya. Nah, ini dari sini berputar, ya, sehingga terjadi kompresi, ya. Di sini terjadi kompresi. Nah, ini terjadi pembakaran, ya. Ya, terjadi pembakaran sehingga panasnya meningkat, tekanan meningkat, sehingga mendorong juga si torak berputar, ya.
ke sini ya, sehingga dibuang ya, gas buang dibuang. Begitu selanjutnya. Jadi kalau kita perhatikan, satu kali putaran itu terjadi 3 kali pemasukan gas bahan bakar, juga terjadi 3 kali penyalaan pembakaran, juga terjadi 3 kali pembuangan. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, mesin ini sangat boros, sehingga sekarang tidak lagi menjadi selera masyarakat ya, karena sangat-sangat boros. Ini gambaran tentang motor Wankel ya. Yang kedua adalah reciprocating piston engine. Nah, ini yang sekarang digunakan ya. Kenapa? Ya lebih sederhana, lebih hemat. Ya, jadi teknologi untuk merapatkan agar tidak terjadi kebocoran itu lebih mudah daripada motor Wankel. Ya, seperti yang Anda ketahui sekarang kan sistemnya menggunakan reciprocating piston engine ya. Ya. Ini ada piston ya. Ini intake-nya, ini out-nya. Ini ada sistem pembakarannya kalau siklusnya siklus motor bensin. Kalau motor diesel tidak memakai pematik atau busi. Nah, waktu udara bercampur dengan bahan bakar masuk ya, si piston akan bergerak ke bawah ya, ya. Nah, selanjutnya oleh poros engkol ini dari bawah dia akan bergerak ke atas dan katup-katup akan menutup, sehingga terjadi namanya tekanan. Nah, tekanan ya. Nah, setelah sampai TMA si businya akan menyala ya, sehingga terjadi pemasukan kalor akibat pembakaran bahan bakar yang ada di dalam tuang bakar ini, sehingga akan mendorong piston turun ke bawah lagi. Nah, sambil turun ke bawah juga memutar poros engkol. Nah, setelah sampai titik MB, titik mati bawah ya, si piston akan naik lagi dalam keadaan katup masuk tertutup, katup buang terbuka, sehingga akan membuang sisa pembakaran atau gas hasil pembakaran. Nah, begitu selanjutnya sampai ke atas, dia akan turun lagi menghisap campuran bahan bakar dengan udara. Nah, ini untuk mengatasi kebocoran di sini mudah, hanya menggunakan ring-ring saja sih. Karena apa? Dinding-dinding adalah silinder, jadi lurus. Berbeda dengan motor Wankel tadi bentuknya kurang beraturan, sehingga mengalami kesulitan dalam mengatasi kebocoran. Harganya pun lebih sangat murah ya, karena teknologinya sederhana. Nah, macam-macam motor bakar atau piston engine jenis reciprocating piston engine yang kebanyakan kita lihat sekarang, yang pertama adalah motor Otto atau siklus Otto. Itu menggunakan bahan bakar bensin. Yang kedua ada siklus diesel, nah, itu menggunakan bahan bakar solar. Yang ketiga adalah siklus dual atau siklus campuran antara bensin dan diesel ya. Sering juga siklus dual disebut juga dengan siklus
airless injection diesel ya. Untuk pembahasan siklus-siklus dari motor bakar ini, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, silahkan setelah acara penjelasan ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.